Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di podcast Inspirasi Ringan Insan Mulia. Jadi bersama Insan Mulia kita berbagi inspirasi. Nah, perkenalkan saya Nadia Ayu Amalia dan di sini saya tidak sendirian tentunya karena saya bersama dengan Bunda Nurfitri Kurniawati atau yang lebih akrab disapa Bunda Pipit. Ya, kenalkan saya Pipit. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih Bunda. Seperti yang sudah kelihatan di sini, kita akan sedikit membahas atau kita akan kupas tuntas tentang kombucha. Karena kan akhir-akhir ini tuh lagi maraknya orang-orang yang sedang olahraga, hidup sehat. Nah, di sini tuh kombucha termasuk salah satu cara supaya kita bisa lebih secara simpel untuk hidup sehat gitu. Nah, beliau ini merupakan salah satu pengurus Yayasan Insan Mulia dan juga owner Pitbucha gitu ya. Kali ini kita akan membahas kita akan mengupas tuntas tentang kombucha bersama ownernya langsung yang juga terjun langsung menekuni bidang kombucha ya Bunda? Iya, betul. Ya, jadi monggo Bunda bisa dijelaskan, mungkin masih banyak yang belum paham nih sebenarnya kombucha itu apa sih Bunda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Saya akan memberikan penjelasan tentang apa itu kombucha. Jadi kalau kombucha itu istilah yang dia mewakili suatu produk minuman fermentasi, basicnya itu teh manis difermentasi. Pertama kali teh manis, kemudian fermentasi kedua diberikan sari buah. Yang ada di depan kami ini merupakan fermentasi kedua, dia ada sari buahnya. Nah, kalau dilihat ini berasal dari negeri Tiongkok. Untuk teman-teman keturunan Tiongkok, biasanya mereka sudah familiar dengan produk kombucha ini. Kalau orang Jawa, di lingkungan kita, kalau pagi kita minum teh panas, teh anget, atau es teh. Tetapi kalau keturunan Tiongkok, teman-teman kita dari sana biasanya minumnya adalah kombucha, teh yang sudah difermentasikan. Demikian. Oh gitu. Nah, ini kan berarti awal mulanya itu dari teh ya Bunda? Betul. Nah, maksudnya apakah tehnya itu ada jenis tertentu? Apakah semua jenis teh bisa atau cuman teh-teh tertentu kayak teh hijau atau teh hitam atau teh apa baik. gitu Bunda? Semua teh sebenarnya bisa dipakai, hanya saja diupayakan yang tidak mempunyai bau melati atau bau-bau yang lain. Jadi lebih diutamakan teh yang original, bisa teh hitam atau teh hijau. Terutama teh tubruk, bukan teh celup. Nah, itu yang dipastikan gitu. Oh, begitu Bunda. Nah, terus ini kita lihat di depan sini itu ada warnanya tuh sangat eye catching gitu Bunda. Yeah. Nah, itu apakah ada campuran lain sih, apa ada rasa-rasanya gitu? Iya. Untuk fermentasi kedua ini rasanya kembali ke basic buah atau sari buah yang dipakai untuk fermentasi kedua. Untuk yang warna merah itu buah naga kami pakai, kemudian yang kuning ini buah nanas. Kemudian dia sudah tidak punya aroma teh dan dia sudah tidak manis lagi, begitu. Gitu. Terus kalau dalam pembuatannya itu butuh proses yang berapa lama Bunda? Apakah cukup satu malam atau berapa waktu? Untuk proses pembuatan ini biasanya difermentasi pertama yang dari teh manis itu cukup 3 hari kalau dia starternya atau biangnya itu berkualitas. Itu sudah muncul Scoby. Scoby itu merupakan lapisan yang dia kalau diibaratkan seperti nata de coco. Nah, seperti itu, kekenyalannya seperti itu dari mulai starter minuman atau cairan seperti ini. Gitu. Terus ini tadi yang dibawakan ada varian buah naga dan juga nanas. Betul. Nah, apakah itu cuman bisa dimix, maksudnya dimix dengan buah atau bisa ada rasa-rasa lain nih? Sedangkan kalau kayak es krim itu kan ada rasa coklat, vanila gitu. Betul. Apa cuman buah aja? Kami biasanya menggunakan buah di musim tertentu. Kalau ada mangga, kemudian buah naga, nanas, anggur, itu bisa digunakan. Hanya saja yang paling familiar kita menggunakan rasa-rasa yang lebih soft gitu ya, yang tidak nyegrek sekali. Karena setelah fermentasi ini berlangsung, nanti dia
Kalau kita minum yang tidak terbiasa itu seperti minum soda gembira begitu. Jadi meledak di mulut. Nah, itu dia. Gitu. Nah, kan ada varian buahnya macam-macam. Ini ada buah naga, nanas, tadi juga disebutkan ada anggur, betul. mangga. Itu masing-masing variannya itu apa ada manfaat khususnya? Misalnya kayak mangga ntar untuk apa, ntar kalau buah naga untuk apa gitu. Iya. Sebenarnya fermentasi kedua dengan basic sari buah itu menggantikan fungsi gula yang dari fermentasi pertama, karena makanan bakteri itu adalah gula, gitu kan. Hanya saja ketika kita membuat di fermentasi pertama mutlak ada cairan tehnya, kemudian harus ada gula, karena ini cikal bakal munculnya kombucha itu jadi. Yang kedua atau fermentasi kedua, setelah gula itu sudah tidak berasa manis dan kemudian tehnya juga sudah tidak ada rasa teh, kita akan berikan sari buah. Fungsinya untuk apa? Untuk memberi makan bakteri baik itu, gitu. Jadi sebenarnya tanpa buah pun bisa, namanya kombucha original tanpa rasa buah. Demikian. Jadi kalau walaupun tanpa buah itu rasanya kayak memang seperti soda aja gitu. Iya. Nggak begitu manis ya Bunda. Iya betul, karena sudah hilang rasa gula manisnya dan sudah tidak ada rasa tehnya begitu. Oh gitu. Jadi memang buah itu sebagai pemanis alami. Betul. Gitu, ya. Jadi kombucha ini benar-benar terbuat dari kandungan yang alami semua aja. Alami, sama sekali tidak ada zat kimia. Nah, karena kan ini dari bahan alami ya Bunda, dari buah, dari teh. Untuk ketahanannya setelah jadi satu kemasan itu bisa tahan berapa lama sih? Untuk ketahanannya, ketika disimpan di dalam kulkas itu bisa sampai 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Kalau kondisi dinginnya kulkas itu bagus, tidak rusak atau tidak ada hawa panas. Karena dengan suhu dingin dia menghentikan fermentasinya, proses fermentasinya berhenti. Kalau misalnya ini di suhu ruang, kemudian dia dikasih udara, tutupnya tidak seperti ini tetapi kain, maka dia akan melakukan fermentasi karena ada udara yang dia memapar di cairan tersebut. Akhirnya muncul Scoopy yang saya bilang tadi di awal seperti nata de coco. Ya, gitu. Begitu. Nah, ini tadi kan apa namanya minuman fermentasi ya Bunda. Betul. Dari yang awalnya dari teh, terus apa ditambahkan dengan sari buah. Nah, mungkin tuh ada orang yang mungkin sudah pernah lihat ya waktu scroll di sosmed, di Instagram atau di TikTok. Cuman terus pengen coba nih, cuman ragu. Nah, ini minuman fermentasi ini tuh apakah halal ya kalau dikonsumsi gitu? Yeah. Minuman kombucha sudah masuk di halal MUI. Bisa di cross check aja halal MUI terkait kombucha begitu, karena ini dianalogikan seperti fermentasi pada tape gitu. Masya Allah. Ya, jadi memang minuman yang banyak manfaatnya sekali. Namun ada beberapa orang yang saya tahu di Solo ini yang dia bikin kombucha kebetulan dia mencampur dengan alkohol. Ada yang seperti itu. Gitu. Jadi walaupun apa namanya kemasannya kombucha, judulnya kombucha, kita juga tetap harus hati-hati ya Bunda dalam memilih produk kombucha yang memang aman dan halal 100% gitu. Kalau untuk di pit buca tidak usah diragukan lagi nih kehalalannya. Sudah halal 100% gitu. Nah, terus Bunda, ini kan minuman berfermentasi. Betul. Terus tadi kalau dalam masa penyimpanannya itu bisa dalam 6 bulan sampai 1 tahun kalau di kulkas. Nah, tapi kalau untuk konsumsinya itu tuh sebagai apa ya? Maksudnya manfaatnya buat tubuh kita itu apa? Kandungan dalam kombucha itu kawan-kawan isinya adalah bakteri baik. Jadi dia ada bakteri baik untuk meningkatkan imunitas tubuh, kemudian menambah kekebalan tubuh, sehingga ketika kita termasuk juga membantu metabolisme pada saluran pencernaan kita. Kalau kita tahu produk susu ada Zogurt, nah ini produk sari teh dan buah itu munculnya sama bakteri baik begitu. Jadi kayak minuman probiotik gitu ya Bunda? Ya betul, ini adalah salah satu varian minuman probiotik. Dan kalau yang udah familiar di pasaran itu ya tadi ya yogurt gitu. Jadi dengan varian baru yang lebih segar dengan buah-buahan yang lebih beragam lagi. Betul. Jadi apa namanya? Nah, apa namanya tadi kan sudah variannya apa, terus apa namanya daya tahan kesimpanannya itu berapa lama, terus apa namanya itu nanti kalau dikonsumsi kita apakah
dikonsumsi rutin itu bagus, atau sehari misalnya setiap hari konsumsi nih, sehari ini rasa buah naga, besoknya boleh. nanas, itu apa nggak masalah? Sangat tidak masalah, asal dia sudah terbiasa minum apa istilahnya minuman berfermentasi, karena dia mengandung soda. Untuk teman-teman yang dia sudah terbiasa minuman yang mengandung soda, jadi begini, untuk awal-awal saya memproduksi itu mulai tahun 2019 pada saat ya COVID lah. Oh iya. Kemudian saya niatnya adalah membuat produk minuman untuk kesehatan keluarga kami. Jadi kita menyiapkan setiap hari minuman probiotik. Jangan salah, kami tidak hanya memanfaatkan cairannya saja, tetapi Scoby nanti saya akan perlihatkan itu juga bisa di-blend, bisa jadi obat luka yang ada di permukaan kulit. Ini testimoni dari keluarga kami dan juga tetangga-tetangga kami yang memanfaatkan obat tersebut tanpa kami campur dengan bahan kimia apapun. Itu nanti tetangga kami yang beliau kebetulan punya penyakit gula dan ada koreng, luka terbuka. Iya. Itu sangat gatal. Kemudian kita memberikan contoh produk untuk ikhtiar sehatnya, dioles itu alhamdulillah gatalnya hilang, dan dengan gatalnya hilang, dia tidak kukur-kukur gitu ya, garuk-garuk, akhirnya lukanya cepat mengering dan sembuh. Alhamdulillah, meskipun DM-nya masih ya, tetapi dia memang tidak konsumsi minumannya, tetapi salep untuk menghilangkan luka korengnya. Oh gitu. Gitu. Nah, dari tadi itu disebut Scoby, itu seperti apa sih Bunda? Ya. Saya juga penasaran nih, Bunda. Mungkin Ada, teman-teman ya, baik. juga penasaran nih. Betul, karena dia perlu tahu dan teman-teman juga ya. Iya. Ada Scoby, ada Scuti. Scoby itu dia istilah, tetapi Scuti itu yang tipis. Jadi Scoby itu biasanya lebih tebal gitu kan. Nah, kalau Scuti itu Scoby yang tipis. Nah, saya akan bawakan gitu. ya, baik. Oh iya. Ini Scuti teman-teman. Nah, ini ya kelihatan kan? Ini Scuti, setipis kain. Coba dipegang, pakai kak. Scuti kayak Scuti. tisu. Iya, kayak tisu. Tipis gitu. Ini bisa difungsikan untuk teman-teman yang berjerawat dan jerawatnya itu agak parah gitu loh, luka. Karena sebenarnya kan jerawat itu karena ada apa ya istilahnya kotoran yang tersumbat dan sebagainya. Nah, ini anak saya memakai. Jadi saya mencoba testimoni itu berdasarkan keluarga saya sendiri. Dan alhamdulillah juga bisa mengurangi jerawat ketika pada waktu hormonalnya naik gitu ya. Jadi ini Scuti. Nah, ini tuh Mas, kalau misalnya yang dipakai buat jerawat itu apa? Buat masker atau gimana Bunda? Ini masker, ini bisa dipakai masker. Kalau lukanya atau kalau tadi yang tetangga saya itu dia luka terbuka, dipakai 1 kali. Kalau sudah kena paparan yang sakit itu harus segera dibuang. Jadi saya kasih beberapa sampel ini untuk luka-luka yang memang terbuka dan harus dipakein ini gitu. Sehari gitu dipakai. Nanti pas sholat dilepas, dipakai lagi sehari, buang gitu. Nah, kemudian ini kalau yang tebal seperti ini, pegang. Ini yang Scoby tadi ya Bunda? Scoby ya, ini sebenarnya juga sama-sama Scoby, cuman ini Scoby yang tebal, ini Scoby yang tipis. Oh, ini yang tadi yang dibilang kayak nata de coco itu ya? Scoby itu kan artinya simbiosis, SC, culture of bakteri and yeast. Jadi dia terbentuk dari bakteri baik dan ragi. Nah, raginya apakah saya ngasih ragi seperti halnya kita bikin tape? Tidak. Dia muncul ragi sendiri. Yang seperti coklat-coklat ini dia muncul ragi. Iya. Nah, kemudian kultur jaringan itu yang kemudian membentuk jaringan seperti nata de coco. Gitu ya. Ini kalau yang tipis ini saya blend, dia mudah. Saya punya khusus blend yang blender yang dipakai untuk ngeblend ini khusus, tidak saya campur apa-apa. Itu lebih mudah kalau yang tipis. Tetapi untuk yang tebel ini agak sulit. Ini kenyal? Iya, kenyal banget, iya kan? Sebenarnya dari Scuti yang kita diamkan nanti dia lama-lama berkembang biak menebal seperti ini. Gitu. Jadi emang awalnya tuh tipis dulu. Iya, tipis, bahkan dari cairan pun seperti ini kalau dikasih udara, dalam artian tidak ditutup rapat tetapi dikasih tutup kain, nanti dia akan muncul lapisan seperti ini nih, lihat nih yang sedang. Oh. Iya kan? Nah, penampangnya ini sebagaimana tempatnya. Dia menyesuaikan. Ini saya pakai yang 3 liter gitu kan, penampangnya besar ya. Jadi munculnya seperti ini. Gitu. Berarti kalau semakin lama waktu fermentasinya semakin tebel Scoby-nya itu ya. Betul. Oh gitu. Ini saya perlihatkan untuk yang saya pakai
tempat yang kecil ya, hasilnya nanti seperti apa? Nah kan? Oh, ini ya. Bisa. Wah. Nah, kelihatan ya? Nih, kayak ada kapasnya, ada jelinya di Iya. dalam sini. Tuh. Coba kelihatan. Nah, ini saya pakai contoh kalau tempatnya kecil maka penampangnya juga sebesar tutup ini. Jadi dia menyesuaikan penampang tempatnya dan harus kaca dan steril. Oh, gitu. jadi nggak bisa kalau misalnya pakai wadah plastik itu nggak Oh, tidak bisa, harus tidak bisa, kaca. harus kaca dan harus disterilkan dengan air panas gitu ya. Kemudian ini kalau difermentasikan ditutup pakai kain. Saya menyiapkan kain khusus. Jenis kain apa ini, Bunda? Boleh apapun. Nanti kemudian dikasih tali gitu, karet gitu ya. Nah, ini kan udara tetap masuk melalui sela-sela, tetapi dia tidak memasuki, tidak kemasukan kotoran-kotoran. Nah, gitu. Nah, ini nanti akan semakin tebal. Kalau sudah diturunin seperti ini, nanti penampangnya muncul di atas lagi. Kalau digoyang lagi dia turun. Asal ini kalau pas fermentasi didiamkan menebal, posisinya di atas. Ini barusan tadi pagi saya turunin. Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau untuk idealnya sendiri buat apa ya, bahasa panen Scoby-nya itu? Oh iya, semakin berkualitas dia semakin cepat jadi. Kalau kualitas itu artinya begini, benar tempatnya pakai kaca yang sudah disterilkan dan takarannya sama sebagaimana aturan. Jadi kalau 1 liter air itu nanti pakainya tehnya teh tubruk seperti ini ya. Oh, tes Kemudian gitu ya. pakai gula. Nah ini kan dasarnya seperti ini. Kemudian kita cari seperti ini yang original. Kalau ini kan udah nanas ya. Iya. Sebenarnya bisa juga nanti warna Scoby-nya akan lebih kuning. Kalau misalnya pakai ini, kemudian Yang ditaruhin pakai. tempat yang kayak kaca gitu ya. Misalnya saya pakai ini. Saya pakai tempat kaca seperti ini yang sudah disterilkan. Saya taruh ini. Kemudian saya tutup pakai ini. Ditambah lagi dikasih makanan teh manis, Lagi tambah teh ya, lagi. tambah teh lagi, nanti dia semakin Muncul berkembang lagi. biak. Oh. Begitu. Terus kalau kan dari yang hasilnya yang sudah muncul Scoby-nya itu, kalau mau ditambah buahnya itu kapan waktunya, atau pas dari awal udah langsung jadi teh, gula, terus langsung buah, atau menunggu dulu baru dikasih Iya. sari buahnya? Menunggu dulu. Jadi pada waktu kita fermentasi pertama adalah sari teh manis. Kemudian dicampur starter. Starter itu kombucha. Kombucha yang ada rasa buahnya atau kombucha yang original, bisa semua. Oh, gitu. Begitu. Yang jelas tempatnya Harus harus kaca. steril, ditutup Dengan kain. Wah, Begitu. Masya Allah. Dalam waktu 3 hari atau maksimal 5 hari, kalau kualitas bahan dan tempatnya itu sesuai standar baku, dia akan berkembang biak setebal yang saya tadi sampaikan. tadi ya, yang Nah, Scoby minimal yang segini. Itu dalam waktu 1 minggu kalau sangat berkualitas bahan dan Itu bisa tempatnya sudah setebal seperti ya. ini. Ya. Semakin cepat dia bertumbuh dengan baik, berarti kualitas kombuchanya bagus. Oh, gitu. Karena kalau misalnya nanti tidak menjaga steril tempatnya dan kemudian komposisi air teh serta gulanya itu kurang pas, yang saya tadi sampaikan, 1 liter air itu dipakein 2 sendok teh, itu dicom. Istilah dicom itu begini, siapkan air mendidih, kemudian matikan api, taruhin teh tubruk ya, bukan teh celup, itu 2 sendok. Kemudian kasih gula, kalau 1 liter itu 5 sendok. 5 sendok makan. Iya, itu bukan kita konsumsi, itu dipakai untuk memberi makan bakteri baik nanti yang kita taruhin starter itu, ya kan. Setelah 1 pekan kualitas tempatnya steril, kemudian komposisinya bagus, maka dalam waktu 1 minggu akan muncul seperti ini. Jadi sebenarnya saya menyarankan kalau misalnya ingin membudidayakan, Iya. semua rumah bisa memunculkan produk kombucha dengan brand masing-masing tentu Gitu. saja. Berarti kombucha ini sangat bisa dibuat sendiri ya, Bunda ya? Sangat bisa, sangat bisa. Karena dia kalau misalnya mau membudidayakan nih, Ya. bisa ambil starter saya ini, kemudian taruh di kaca. tempat ini nih, Ya. dengan komposisi kalau ini kan 250 ya, nanti 1 liter berarti ambil air teh manisnya 750 mililiter, maksudnya kan Oke. gitu. Ya. Oh, begitu. Masya Allah, ini ilmu yang
manfaatnya luar biasa banget nih. Cukup seru nih pembahasan tentang Scoby ini. Terus nih satu lagi nih tadi ketinggalan nih Bunda. Terus kan ini kan satu kemasan ini tadi kan 250 ml. Nah, misalnya ini kita sudah buka nih, kalau apakah harus langsung habis saat dibuka atau setelah dibuka bisa bertahan berapa lama nih Bunda? Ya, kalau di suhu ruang lebih baik sehari itu habis. Tapi kalau sudah dibuka kemudian ditutup lagi, kemudian dimasukkan kulkas ya sepekan lah. Oh gitu. Ya. Oke, jadi apa namanya teman-teman tadi udah dikasih tahu ya tips and triknya, maksudnya cara-cara membuat Scoby-nya untuk menjadi minuman seperti ini. Itu bisa banget dibuat di rumah ya Bunda? Sangat bisa. Nah, nanti bisa. kalau misalnya kan kalau saya nih ya Bunda kadang Iya. kalau kerjaan sampai sore nih, terus kadang hujan sampai rumah baru jam 5 itu kayak aduh udah mager kalau mau buat itu kayak nanti Iya. ngecek-ngeceknya gimana itu kayaknya pengen langsung minum aja gitu deh Bunda. Gitu. Kalau langsung minum aja berarti ya beli yang sudah jadi ya, tentu saja. Jadi ini dan di Pit Buca ini sudah menyediakan berbagai varian rasa kombucha ya Bunda. Jadi dengan apa namanya botol udah dalam kemasan seperti ini udah bisa langsung dikonsumsi ya Bunda. Bisa. Masya Allah, kayaknya ini kalau dingin lebih enak Lebih ya. enak, betul. Karena dia mengeluarkan soda. Nah, Masya Allah, Bunda Pipit, terima kasih banyak untuk cerita Sama-sama, pengalamannya ya. dan juga ilmunya. Semoga menginspirasi kawan-kawan Masya Allah, ini yang sangat melihat menginspirasi podcast kita karena Insan Mulia. mungkin apa namanya ini tuh minuman simple ya, ini tempting banget, kelihatannya enak banget. Saya Semuanya bisa penasaran ini. membuat dan semuanya bisa menyediakan di rumah masing-masing untuk kesediaan minuman probiotik sehari-hari. Ya, jadi ini minuman yang sehat dan juga enak tentunya ya Bunda. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Bunda Pipit Sama-sama. atas cerita berbagi ilmunya hari ini. Semoga teman-teman yang di rumah terinspirasi dan juga lebih semangat untuk memulai hidup sehat dengan hal-hal simpel, yaitu mengkonsumsi minuman probiotik kombucha ini ya Bunda. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita berdua. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih Bunda Pipit. Terima kasih kembali Kak Nadia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.